Nope. Nope. Halo sahabat belajar yang ada di mana saja, berjumpa lagi dengan channel saya, Indra Dewi. Nah, pada kali ini saya akan membicarakan bagaimana cara membuat quizbot. Pertama-tama, kita buka dulu di sini Telegram, atau yang sekarang ini saya sudah rubah dari Telegram menjadi Videogram. Videogram di sini memiliki banyak sekali fitur-fitur. Di antaranya ya lumayanlah agak berat sedikit karena fiturnya lebih banyak lagi daripada Telegram. Kalau pindah daripada Telegram ke Videogram, kita tidak bakalan kehilangan apa yang ada di Telegram. Telegramnya bisa kita hapus, kita salin bisa pakai yang ini. Nah, pertama-tama kita akan membuat quizbot. Sebelum, apa gunanya daripada quizbot tersebut? Yaitu untuk membuat kuis, teka-teki di dalam Telegram. Baik, kita akan lanjutkan untuk mencari yang namanya quizbot. Jika Anda belum memiliki yang namanya quizbot, maka dari itu kita bisa lihat ini ada kaca pembesar di sini, kita klik di sini. Nah, kita klik ini saja. Jadi, kita akan mencari, kita harus memiliki yang namanya quizbot. Kita klik, tinggal ketikkan saja quizbot. Nah, di sini ada tampilan quizbot begini. Nah, karena saya sudah memiliki quizbot tersebut, maka dari itu dia langsung terpasang. Yang pertama kali muncul di dalam daripada quizbot, kita akan disambut dengan yang seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat kuis. Ya, setelah kita membuat kuis, jika kita membuat kuis, kita memulai dari start. Kita ketik begini saja. Start. Enter. Nah, seperti ini munculnya. Ya, daripada start itu, bot ini membantu Anda untuk membuat kuis dengan pilihan jawaban beragam. Kita klik buat kuis baru. Nah, pasti di sini ini bisa dipilih bahasa. Bahasa apapun yang kita akan pergunakan di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa apa. Nah, di sini bahasa. Nah, karena saya tidak begitu bisa bahasa yang lain, ya saya pilih bahasa Indonesia saja. Jadi, bot itu menunjuk dengan bahasa Indonesia. Nah, setelah muncul seperti ini, kita mulai akan membuat kuis. Mari membuat kuis baru. Hal pertama, kirimkan judul kuis Anda. Contoh, kuis cerdas, tangkas, atau 10 pertanyaan tentang semangka. Saya akan tuliskan di sini nama kuisnya. Kita ketik saja, kuis siapa berani? Berani. Oke, di sini kita enter. Nah, setelah kita mengirim kuis siapa berani, maka muncul tulisan bagus. Sekarang kirimkan penjelasan tentang kuis Anda. Hal ini opsional, Anda dapat melewati langkah ini dengan menekan skip. Jika tidak perlu memberikan penjelasan, kita skip aja. Kita tinggal skip, kita abaikan, kita lewati maksudnya. Nah, di sini bot akan memberikan instruksi lainnya. Baik, sekarang buat pertanyaan poll pertama Anda. Setelah ini, Anda dapat mengirim konten pra-poll dengan teks atau media yang akan ditampilkan sebelum poll untuk menjelaskan pertanyaan. Nah, kalau pas yang kita buat pertama ini adalah
bot ini tidak dapat membuat poll anonim. Anggota dalam grup akan dapat melihat hasil jawaban orang lain. Begitu. Jadi, kita buat pertanyaan, tinggal klik di sini, pasti ada instruksi di sini. Buat pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan dan ada jawaban kuis. Saya buatnya, kita buat aja teka-teki ya. Buah apa yang suka membingungkan orang? Nah, seperti ini. Jadi, kita tinggal mencari jawaban di sini. Kita harus membuat jawaban di sini, baru bisa. Semangka. Terus kita tinggal enter saja, baru ada option yang lainnya. Simalakama. Nah, karena kita tahu ada istilah seperti itu, dimakan, bapak yang meninggal, tidak dimakan, ibu yang meninggal. Seperti itu, teka-teki aja. Udah gitu ada jeruk. Udah gitu pisang. Oke. Untuk biar kita bisa mengklik buat ini, kita akan harus menunjukkan mana yang benar atau yang mana yang salah. Oke, maka muncul tulisan buat di sini. Kita klik buat. Nah, jadi instruksinya dari bot itu seperti ini lagi. Baik, kuis siapa berani Anda sekarang memiliki satu pertanyaan. Jika ada kesalahan, Anda dapat memperbaiki dengan menekan unduh. Kita bisa menekan unduh jika mau memperbaiki, ya. Tentunya harus menggunakan slash. Kalau tidak begitu, tidak bakalan bisa muncul apa-apa. Tetap kita klik itu. Baik, untuk mempercepat, kita buat pertanyaan lagi. Ya, kita buat pertanyaan lagi. Ya, paling minimal 3. Kalau seandainya ini kita down, berarti otomatis sudah selesai kuisnya. Kita buat pertanyaan lagi. Oke, kita buat yang umum aja lah. Materi tentang Pancasila. Istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali oleh kita klik, kalau kita geser itu soal bisa kurang dari 100 karakter. Oke, di sini IR Soekarno. Udah gitu ada Budi Utomo. Yang jauh sekali, Dr. Sutomo saja ya. Dr. Supomo saja. Udah gitu ada Mohyamin. Terus ada Sudirman. Oke. Ingat tadi seperti apa yang saya bilang, harus mengklik yang benar. Oke, baru muncul tulisan buat. Nah, begitu juga seterusnya. Kita buat lagi satu pertanyaan. Pertanyaannya yang bersifat bikin ketawa lah. Ikan apa yang suka makan sayur? Nah, begitu kita membuat suatu teka-teki yang sangat luar biasa, ini bisa menjadi bahan candaan gitu. Jadi apa? Jadi seru begitu. Ikan tongkol, kita enter. Udah gitu ikan paus.
Terus ikan nuraini. Mohon maaf ya, ini cuma istilah aja. Yang namanya ikan nuraini, mohon maaf. Ikan gabus. Baik, ya, seperti itu. Kita tetap klik yang benar. Oke, kita buat. Oke. Nah, 3 pertanyaan kita sudah selesai. Maka dari itu saya sudah ingin menyetop nih. Saya nggak ingin lagi buat kuisnya. Saya down aja deh, biar selesai. Oke, enter. Nah, setelah kita mengelik slash down, pasti isi ditunjukkan berapa sih harusnya kita menggunakan waktu. Jika ada soal yang harus menggunakan perhitungan, harus menggunakan logika, terlalu rumit begitu, kita harus banyakin memberikan waktunya 5 menit lah. Kalau seperti pertanyaan yang lucu-lucuan begitu ya kita cukup 10 detik saja. Nah, apakah ditanya lagi sama botnya, acak pertanyaan dan pilih jawaban. Begitu. Ya, kita kalau saya sih biar menyarankan acak semua aja, biar nggak sama dengan peserta lainnya. Oke. Nah, di sini bertuliskan acak sudah diacak. Nah, ditunjukkan lagi mulai kuis ini, mulai kuis di grup, bagikan kuis, edit kuis atau statistik. Sedangkan edit kuis ini kita bisa lakukan mengedit, kita ngasih penjelasan. Oke, kita coba ya. Kita edit kuisnya. Kita pingin nih ngasih penjelasan atau edit judul aja. Bisa diedit judulnya. Misalnya cerdas tangkas itu dirubah. Boleh kita gini diedit. Udah gitu atau kita edit pertanyaan. Boleh di sini. Udah gitu kita edit keterangan juga bisa. Nah, misalnya dalam soal itu harus ada keterangannya. Boleh. Edit pengaturan waktu bisa. Terus edit pengaturan acak bisa. Nah, kita kembali kalau sudah. Nah, maka dari itu kita bagikan saja. Kita bagikan kuis ini kita mau nih biar rame-rame aja. Kita mulai kuis di grup. Oke, saya akan mulai kuisnya di grup aja. Nah, maka dari itu saya harus membagikan ke salah satu daripada grup saya. Misalnya saya ambil yang di sini tambahkan. Nah, setelah itu, karena seperti ini berarti saya pernah melakukan kuis di grup ini. Maka dari itu saya stop dulu yang sebelumnya, yaitu tetap dengan cara slash stop. Oke, nah kuis Siapa Berani telah dibatalkan. Jadi saya akan memulai dengan kuis yang sebelumnya. Oke, saya ulangi lagi ke kuis botnya yang tadi. Saya bagikan mulai kuis di grup. Ya. Oke. Saya tadi nyarinya diskusi. Oke, di sini saya tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi, di sini sudah bisa dimulai. Saya siap. Jadi, begitu klik saya siap, bermainnya di sini, kita rame-rame nih. Nah, di sini harus ada dimulai oleh 2 orang. Kalau belum ada yang memulai 2 orang, kita tidak bisa menggunakan kuis tersebut. Oke? Jadi kita tidak bisa karena tidak ada yang on. Jadi kita pindahkan saja, kita bagi link aja. Kita kembali ke Quizbot. Kita bagikan kuis. Oke. Kita bagikan kuis di mana ya? Kita bagikan kuis di ini aja dah. Kepunyaan saya saja dah. Nah, begitu kelihatan di sini, begitu kita klik di sini, kelihatan di sini kuis Siapa Berani. Jadi kita klik kuis Siapa Berani. Oke, saya akan mulai di Telegram saya. Mulai kuis ini. Oke. Nah,
mulai kuis ini. Jadi saya di sini terdapat ada mulai, kata-kata mulai. Nah, jika kita mau membagikan kuis atau berbagi tautan, kita bisa di sini. Kita bisa di sini. Kita bisa klik di sini. Ini untuk membagikan. Jadi tentu akan tersalin langsung. Atau kita bagikan kuis itu seperti tadi, ya. Oke, kita mulai saja. Baik. Nah, saya siap. Ada tulisan seperti ini. Oke, saya akan mulai. Ada hitungan 3, 2, bersedia, siap. Kayak lari aja ya. Oke. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali adalah Insinyur Soekarno. Wow, udah lihat hasil. Udah gitu ikan apa yang suka makan? Sayur. Saya klik sayur. Wow. Udah gitu ada yang buah apa yang suka membingungkan orang? Buah simalakama. Waduh, nah kita udah selesai. Jadi, kita sudah selesai dalam membuat kuis. Sangat mudah bukan? Oke, silakan dipraktekkan, silakan dicoba. Demikian penjelasan dari saya tentang cara membuat kuis di Telegram. Jadi gampang sekali, kita bisa bermain-main dan memberikan pengalaman kepada anak-anak. Jadi rame, tentunya harus diundang dulu biar banyak yang di grup menggunakan Telegram di sini. Baik, terima kasih. Silakan subscribe, like, share channel YouTube saya, yaitu Indra Dewi. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel berikutnya.